Halo teman-teman, jadi gini nih, aku mau berbagi santai aja lah ya soal sawah nih. Jangan disewa kalau misalkan sawahnya itu tidak membawa keuntungan bagi teman-teman. Contohnya gimana sih? Atau ciri-cirinya gimana? Ya, ciri-cirinya kalau sawahnya itu teduh, maksudnya di sebelah kebun banyak pohonnya gitu teman-teman. Karena di sawah itu butuh banget yang namanya cahaya matahari dari pagi sampai sore. Kalau ada pohonnya, ya jadinya nggak bagus dong. Selain itu, pohon-pohon yang gede itu sebenarnya akarnya itu juga masuk ke sawah kita. Rugi dong, pupuk kita sama kayak dicuri dong. Kan gitu, ya kan? Nah, tapi kecuali kalau sewanya itu murah ya, beda lagi. Terus sumber airnya gimana? Itu juga perlu diperhatiin teman-teman. Soalnya kalau kemarau panjang, kalau nggak ada sungai di dekatnya itu, atau ada sungai tapi kalau kemarau airnya itu habis, nggak ngalir, kering, ya kita mau dapat untung dari mana? Kan gitu. Soalnya kalau pakai sumur bor itu kan juga butuh biaya lagi, bikin lagi, apalagi ini cuma nyewa kan. Terus bayar listrik ataupun kalau pakai Alkon juga harus beli pertalit kan, atau solar kan, atau diesel dan semacamnya gitu. Terus ciri-ciri yang lainnya, tanahnya itu udah nggak ada hitam-hitamnya. Tahu nggak sih hitam-hitam di sini yang dimaksud itu? Jadi semakin hitam sebuah tanah, sebuah sawah semakin hitam ya. Dalam kondisi kering tanahnya itu hitam, itu berarti partikel organiknya tuh banyak, dan itu insya Allah sangat menguntungkan teman-teman ya, sangat menguntungkan. Beda dengan tanah yang berwarna merah ataupun coklat muda, coklat terang lah, itu beda lagi. Yowes, semoga ini bisa menambah wawasan teman-teman ya. Ini yang aku sampaikan jauh dari kata sempurna, kurang lengkap juga, silahkan ditambahkan. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Dadah. Halo teman-teman, jadi gini nih, aku mau berbagi santai aja lah ya soal sawah nih. Jangan disewa kalau misalkan sawahnya itu tidak membawa keuntungan bagi teman-teman. Contohnya gimana sih? Atau ciri-cirinya gimana? Ya, ciri-cirinya kalau sawahnya itu teduh, maksudnya di sebelah kebun banyak pohonnya gitu teman-teman. Karena di sawah itu butuh banget yang namanya cahaya matahari dari pagi sampai sore. Kalau ada pohonnya, ya jadinya nggak bagus dong. Selain itu, pohon-pohon yang gede itu sebenarnya akarnya itu juga masuk ke sawah kita. Rugi dong, pupuk kita sama kayak dicuri dong. Kan gitu, ya kan? Nah, tapi kecuali kalau sewanya itu murah ya, beda lagi. Terus sumber airnya gimana? Itu juga perlu diperhatiin teman-teman. Soalnya kalau kemarau panjang, kalau nggak ada sungai di dekatnya itu, atau ada sungai tapi kalau kemarau airnya itu habis, nggak ngalir, kering, ya kita mau dapat untung dari mana? Kan gitu. Soalnya kalau pakai sumur bor itu kan juga butuh biaya lagi, bikin lagi, apalagi ini cuma nyewa kan. Terus bayar listrik ataupun kalau pakai Alkon juga harus beli pertalit kan, atau solar kan, atau diesel dan semacamnya gitu. Terus ciri-ciri yang lainnya, tanahnya itu udah nggak ada hitam-hitamnya. Tahu nggak sih hitam-hitam di sini yang dimaksud itu? Jadi semakin hitam sebuah tanah, sebuah sawah semakin hitam ya. Dalam kondisi kering tanahnya itu hitam, itu berarti partikel organiknya tuh banyak, dan itu insya Allah sangat menguntungkan teman-teman ya, sangat menguntungkan. Beda dengan tanah yang berwarna merah ataupun coklat muda, coklat terang lah, itu beda lagi. Yowes, semoga
ini bisa menambah wawasan teman-teman ya. Ini yang aku sampaikan jauh dari kata sempurna, kurang lengkap juga, silahkan ditambahkan. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Dadah. Halo teman-teman, jadi gini nih, aku mau berbagi santai aja lah ya. Soal sawah nih. Jangan disewa kalau misalkan sawahnya itu tidak membawa keuntungan bagi teman-teman. Contohnya gimana sih, atau ciri-cirinya gimana? Ya, ciri-cirinya kalau sawahnya itu teduh, maksudnya di sebelah kebun, banyak pohonnya gitu teman-teman. Karena di sawah itu butuh banget yang namanya cahaya matahari dari pagi sampai sore. Kalau ada pohonnya, ya jadinya nggak bagus dong. Selain itu, pohon-pohon yang gede itu sebenarnya akarnya itu juga masuk ke sawah kita. Rugi dong, pupuk kita sama kayak dicuri dong, kan gitu ya kan. Nah, tapi kecuali kalau sewanya itu murah ya, beda lagi. Terus sumber airnya gimana, itu juga perlu diperhatiin teman-teman. Soalnya kalau kemarau panjang, kalau nggak ada sungai di dekatnya itu, atau ada sungai tapi kalau kemarau airnya itu habis, nggak ngalir, kering, ya kita mau dapat untung dari mana, kan gitu. Soalnya kalau pakai sumur bor itu kan juga butuh biaya lagi, bikin lagi, apalagi ini cuma nyewa kan. Terus bayar listrik, ataupun kalau pakai Alkon juga harus beli pertalit kan, atau solar kan, atau diesel dan semacamnya gitu. Terus ciri-ciri yang lainnya, tanahnya itu udah nggak ada hitam-hitamnya. Tahu nggak sih hitam-hitam di sini yang dimaksud itu? Jadi semakin hitam sebuah tanah, sebuah sawah semakin hitam ya. Dalam kondisi kering tanahnya itu hitam, itu berarti partikel organiknya tuh banyak, dan itu insya Allah sangat menguntungkan teman-teman ya, sangat menguntungkan. Beda dengan tanah yang berwarna merah ataupun coklat muda, coklat terang lah, itu beda lagi. Yowes, semoga ini bisa menambah wawasan teman-teman ya. Ini yang aku sampaikan jauh dari kata sempurna, kurang lengkap juga, silahkan ditambahkan. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Dadah. Halo teman-teman, jadi gini nih, aku mau berbagi santai aja lah ya. Soal sawah nih. Jangan disewa kalau misalkan sawahnya itu tidak membawa keuntungan bagi teman-teman. Contohnya gimana sih, atau ciri-cirinya gimana? Ya, ciri-cirinya kalau sawahnya itu teduh, maksudnya di sebelah kebun, banyak pohonnya gitu teman-teman. Karena di sawah itu butuh banget yang namanya cahaya matahari dari pagi sampai sore. Kalau ada pohonnya, ya jadinya nggak bagus dong. Selain itu, pohon-pohon yang gede itu sebenarnya akarnya itu juga masuk ke sawah kita. Rugi dong, pupuk kita sama kayak dicuri dong, kan gitu ya kan. Nah, tapi kecuali kalau sewanya itu murah ya, beda lagi. Terus sumber airnya gimana, itu juga perlu diperhatiin teman-teman. Soalnya kalau kemarau panjang, kalau nggak ada sungai di dekatnya itu, atau ada sungai tapi kalau kemarau airnya itu habis, nggak ngalir, kering, ya kita mau dapat untung dari mana, kan gitu. Soalnya kalau pakai sumur bor itu kan juga butuh biaya lagi, bikin lagi, apalagi ini cuma nyewa kan. Terus bayar listrik, ataupun kalau pakai Alkon juga harus beli pertalit kan, atau solar kan, atau diesel dan semacamnya gitu. Terus ciri-ciri yang lainnya, tanahnya itu udah nggak ada hitam-hitamnya. Tahu nggak sih hitam-hitam di sini yang dimaksud itu? Jadi semakin hitam sebuah tanah, sebuah sawah semakin hitam ya. Dalam kondisi kering tanahnya itu hitam, itu berarti
partikel organiknya tuh banyak, dan itu insya Allah sangat menguntungkan teman-teman ya, sangat menguntungkan. Beda dengan tanah yang berwarna merah ataupun coklat muda, coklat terang lah, itu beda lagi. Yowes, semoga ini bisa menambah wawasan teman-teman ya. Ini yang aku sampaikan jauh dari kata sempurna, kurang lengkap juga, silahkan ditambahkan. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Dadah. Halo teman-teman, jadi gini nih, aku mau berbagi santai aja lah ya, soal sawah nih.